Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Sabil. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi Teknik Sipil. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang rekayasa kayu dan bambu di dunia konstruksi. Baik, langsung saja. Tema yang akan saya bawakan yaitu pemanfaatan bambu menjadi bahan penting untuk membangun sebuah bangunan. Perkembangan zaman yang semakin pesat membuat pertumbuhan dan populasi manusia semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah pada pembangunan rumah, gedung, dan lain sebagainya. Salah satu bahan bangunan yang bisa dipakai dalam membangun rumah adalah kayu. Tetapi, seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan bahan baku pembangunan seperti kayu dapat mengancam populasi pepohonan atau kayu yang tersedia di alam. Namun, selain kayu, ada bahan pengganti lain yang bisa digunakan, yaitu bambu. Bambu merupakan sumber daya terbarukan dan serbaguna, ditandai dengan kekuatan tinggi dan volume rendah, dan mudah dikerjakan dengan alat sederhana. Keunggulan bambu. Tanaman bambu mempunyai ketahanan yang luar biasa. Bambu mempunyai kekuatan cukup tinggi. Kuat tariknya dapat disejajarkan dengan baja. Kelemahan bambu. Bambu mempunyai daya tahan yang sangat rendah. Oleh karena itu, rangka bangunan dari bambu yang tidak diawetkan hanya dipandang sebagai komponen bangunan sementara yang hanya tahan tidak lebih dari 5 tahun. Bambu sebagai elemen struktur bangunan. Bambu dapat digunakan untuk membuat semua komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural. Contohnya yaitu bambu sebagai pondasi. Jenis-jenis pondasi dari bambu yang umum digunakan antara lain bambu kontak tanah secara langsung, bambu di atas pondasi batu atau beton, bambu dimasukkan ke dalam pondasi beton, dan bambu sebagai tulang beton. Bambu sebagai pondasi dapat dilihat di gambar yang di atas. Kedua, bambu sebagai lantai. Lantai bambu biasanya terdiri dari balok bambu tetap untuk strip pondasi atau tumpuan ke pondasi. Balok dan kolom umumnya berdiameter sekitar 100 mm. Dapat dilihat seperti di gambar. Bambu sebagai dinding. Konstruksi dinding dengan jaring-jaring bambu dapat dilihat seperti gambar. Bambu sebagai atap. Struktur bambu untuk atap dapat terdiri dari komponen rangka atap atau kuda-kuda, gording atau purlin, kasau, dan reng. Dapat dilihat seperti gambar. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan dari pembahasan di atas, yaitu bambu dapat digunakan untuk berbagai aplikasi di bidang konstruksi bangunan sebagai pengganti keberadaan kayu yang semakin langka. Dan jika didesain dengan baik dan dirawat dengan baik, akan mempunyai daya tahan yang lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.